Solusi atas problem menahun penyelenggaraan haji, antara lain korupsi dan kekacauan pengaturan kuota, adalah menaikkan status pengelola haji dari sekadar eselon 1 Kementerian Agama, lalu berubah menjadi Badan Penyelenggara Haji, kemudian menjadi kementerian khusus, namanya Kementerian Haji dan Umroh. Perubahan status BP Haji yang baru didirikan November 2024 menjadi salah satu topik yang dibahas secara alot di pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Perubahan status ini menjadi salah satu substansi revisi Undang-Undang tentang penetapan biaya ibadah haji dan umroh yang diajukan pemerintah kepada DPR. Dengan demikian, RUU Haji masuk ke program legislasi nasional 2025. Ketua Komisi 8 DPR Marwanda Sopang pada 24 Agustus 2025 mengatakan bahwa meski alot, akhirnya kedua pihak sepakat menerima bentuk Kementerian Haji dan Umroh. Hasil pembahasan RUU Haji dan Umroh akan dibawa ke rapat paripurna sekaligus ditekan menjadi Undang-Undang Haji 26 Agustus 2025. Revisi Undang-Undang Haji dan Umroh masuk dalam program legislasi nasional 2025 sampai 2029. Lewat perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, BP Haji akan mengambil alih manajemen haji per 2026. Dengan demikian, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau Ditjen PHU tak akan lagi mengurusi penyelenggaraan haji 2026. Menyusul peningkatan status BP Haji, Kementerian Agama akan melepas Ditjen PHU. Keberadaan Ditjen yang selama ini menangani ibadah haji dan umroh akan dihapuskan. Kemudian, standarisasi asrama haji, akomodasi perjalanan haji dan umroh, serta catering akan diseragamkan. Anggota Panitia Kerja RUU Haji, Seli Andriani Gantina, menyebutkan bahwa Kementerian Haji dan Umroh berdiri sendiri, otomatis menghapus Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh. Akan ada koordinasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Agama dalam penghapusan itu. Wakil Kepala BP Haji Daniel Ansar Simanjuntak mengatakan RUU Haji telah mengamanatkan penilaian aset perhajian dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umroh. Bukan hanya aset atau infrastruktur, sumber daya manusia yang semula ada di Kementerian Agama juga beralih ke Kementerian Haji dan Umroh. Meski begitu, pengalihan sumber daya manusia tersebut perlu dilakukan dengan syarat-syarat tertentu. Politikus Partai Gerindra itu menyatakan tidak ingin ada orang-orang dengan integritas rendah di Kementerian Haji dan Umroh. Menurut Daniel, pejabat eselon 1 dan 2 di Ditjen PHU Kementerian Agama tidak serta-merta bisa menempati jabatan di Kementerian Haji dan Umroh. Syaratnya berintegritas, kompeten, dan bisa bekerja secara profesional. Karena itu, kata Daniel, akan ada proses seleksi ketat bagi pegawai. Menteri Agama Nasaruddin Umar setuju dengan peralihan layanan haji dari Kementerian Agama. Menurut dia, dengan peralihan itu, penyelenggaraan haji bisa dikonsentrasikan oleh institusi yang memang secara khusus menangani tugas tersebut. Adapun Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharjanto memastikan Direktorat Jenderal Haji Kementerian Agama akan dilebur ke Kementerian Haji dan Umroh. Bambang mengatakan Prabowo sudah setuju rencana ini. Katanya, Senin 25 Agustus 2025.